Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, bahkan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah selalu berada di jalannya hingga akhir zaman. Mari kita buka kajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan tilawah. Saya coba bacakan surat Ad-Duha saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul Azim. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah Ustadz ya sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang ila dan li'an dalam rumah tangga oleh Ustadz Firman Arifandi. Kepadanya dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbati wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a taqarruban ila Allah ta'ala. Baik, kawan-kawan semuanya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas istilah yang ada dalam pernikahan. Karena sebenarnya pernikahan itu lika-likunya banyak, gitu ya. Lika-likunya banyak, kadang ada miskomunikasi. Makanya disarankan bagi orang yang baru menikah, memang sebaiknya mereka tinggal berdua dulu. Jangan gabung di rumah mertua, jangan gabung di rumah orang tua. Kenapa? Itu masa untuk saling mengenal, saling menjaga ego, saling menahan egois. Nah, itu disarankan seperti itu supaya apa? Saling mengenal, gitu ya. Nah, ketika dalam kehidupan berumah tangga biasanya akan terjadi miskomunikasi, akan terjadi kesalahpahaman, bahkan naudzubillah ya terjadi hal-hal yang kemudian merugikan baik itu salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari suami dan istri. Maka ada dalam pembahasan ilmu fikih itu hal-hal yang menyebabkan terurainya status pernikahan, gitu ya. Terurainya status pernikahan itu bisa karena beberapa hal, di antaranya adalah kematian salah satu pihak, entah itu suami atau istri. Nah, berurai udah ya statusnya. Atau yang kedua adalah talak, ini sering kita dengar. Kemudian ada masalah yang menjadi penyebab terurainya itu seperti khulu, kemudian li'an, seperti yang akan kita bahas, dan ila,
dan lain sebagainya. Nanti ada konsekuensi yang lain seperti fasakh dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua istilah yang ada dalam pernikahan, yang ini juga menjadi penyebab daripada terurainya pernikahan. Suami istri sudah bisa dianggap oleh seorang hakim tidak lagi sebagai suami istri yang sah karena dua hal ini, gitu ya. Apa itu ila dan apa itu li'an? Baik, insya Allah saya mohon izin untuk share screen ya. Tulisan dalam SFK. Cuman ini nanti tidak akan saya share materinya. Hanya akan saya perlihatkan di sini saja, kita bahas bersama, begitu ya. Karena ini hak milik Ustadz Sarwat ini ya di Rumah Fikih. Jadi saya hanya membacakan saja apa itu pengertian daripada ila dan li'an. Lalu bagaimana konteksnya dalam fikih. Baik, kata ila dalam bahasa Arab itu bermakna sumpah, gitu ya. Sumpah atau ya halaf, gitu ya. Sedangkan secara istilah dia dimaknai dengan apa ya, bermacam, ada banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang diberikan oleh jumhurul ulama, yakni ayyahlifa zawju billahi ta'ala au bi sifatin min sifatihi allati yuhlafu biha alla yaqruba zawjatahu arba'ata ashhurin au akthar. Yakni suami bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya, misalkan saya bersumpah atas Rabbul Ka'bah, atas nama Allah, atas nama Rahman, Rahim dan lain sebagainya, gitu ya. Untuk tidak mendekati istrinya selama 4 bulan atau lebih. Misalnya suami berkata kepada istrinya, demi Allah aku, misalkan nih, si fulan berkata kepada fulana, suami istri nih, demi Allah katanya, aku tidak akan mendekati dirimu selama 4 bulan atau 6 bulan. Atau suami berkata, demi Allah aku tidak akan mendekatimu untuk selama-lamanya atau seumur hidupku. Ini dalam urusan mendekati, dalam hal ini untuk urusan apa? Ya jima itu, ya, hubungan badan. Dalam hal ini yang menjadi titik tekan adalah adanya sumpah dengan menggunakan, intinya pakai menggunakan nama Allah, gitu ya. Jadi semuanya itu tentunya berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW, man kana halifan falyuhlif billahi au liyasmut. Jadi kalau misalkan seorang itu bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah atau diam saja. Karena kalau ada orang yang bersumpah tapi tidak menyebutkan nama Allah, yang nggak dianggap sumpah dia. Begitu juga dengan ila ini. Ila ini kan sumpahnya seorang suami tidak mau mendekati istrinya, gitu ya. Nah, sedangkan definisi daripada yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dalam hal ini mazhab Hanafi mengatakan ya, ila adalah sumpah apabila mendekati istri maka suami harus mengerjakan sesuatu yang sifatnya memberatkan. Misalkan ya, mensyarakan kembali, misalkan gini, seorang suami ingin memberikan ila kepada istrinya, yang mana ila itu harus memberatkannya. Contohnya, mensyaratkan kembali dengan syarat yang memberatkan. Ketika suami berkata kepada istrinya, bila aku mendekatimu lagi, maka aku wajib berpuasa sebulan atau memberi makan 10 orang miskin, gitu ya. Maka ini seolah-olah gitu ya, ila ini adalah kapoknya suami ya, karena istrinya nggak bisa terdidik gitu, karena nususnya istri. Jadi ini ada kaitannya sebenarnya dengan istilah nusyus gitu ya. Nusyus itu kan kalau dalam Al-Qur'an ada 3 jenjang, ada 3 level hukuman. Pertama, idzuhunna fa'iduhunna. Nasihatilah mereka. Lalu kemudian wahjuruhunna fil madaji, atau pisah ranjang atau didiamkan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya di level masih nusus, ini nusus sudah dibahas ya, masalah nusus sudah pernah dibahas sebelumnya. Belum, Ustadz. Oke. Gimana ini? Jadi ini ada korelasinya dengan kasus sebelumnya, yaitu nusus gitu. Nusus itu adalah kasus di mana seorang istri membangkang kepada suami, gitu ya. Istri yang durhaka kepada suami.
Maka levelnya dalam Al-Quran ada tiga hukuman. Yang pertama, level pertama dinasihati. Kok dinasihati masih nusus lagi, maka didiamkan, ya. Level yang ketiga, ketika didiamkan kok masih durhaka juga, masih nusus juga, maka boleh dia si suami ini memukul. Cuman memukulnya, kata Rasulullah, dzarbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Jadi nggak boleh, KDRT itu memang diharamkan. Pukulan yang seperti apa kalau istri nusus? Kata Sayyidina Ali, dicoba deh pakai kayu siwak. Nah, itu pukulan paling berat itu. Versi Imam yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, berangkat dari nusus ini, kalau 3 jenjang level itu sudah dilakukan, lalu ternyata istri masih nusus juga, atau bahkan di kemudian hari diketahui kesalahan yang sama, masih juga membangkang kepada suami, maka boleh bagi suami ini melakukan ila. Melakukan ila gitu ya. Dan kalau versi mazhab Hanafi, ila ini kan karena suami ini sudah saking kapoknya mendidik si istri, dan istri tidak juga terdidik, tidak juga kapok, akhirnya dia harus bersumpah dengan ketentuan kalau si suami ini pengen balikan lagi, si suami yang akan menghukum dirinya sendiri, gitu ya. Aku tidak akan mendekatimu. Ini misalkan seorang suami kepada istrinya bilang, aku tidak, karena kamu ini susah diajari, susah diperingatkan, kamu masih terus nusus, maka engkau tidak akan aku pergauli selama 4 bulan, misalkan gitu ya. Lalu dia bilang lagi, tapi kalau sebelum 4 bulan kok ternyata saya kembali kepada kamu, maka saya harus berpuasa. Misalkan berpuasa 10 hari berturut-turut, misalkan seperti itu. Nah, ini versi madhab Hanafi. Cuman sedikit berbeda dengan madhab jumhur, ya, di mana jumhur mengatakan enggak, intinya didiamkan saja selama 4 bulan, tidak didekati, tidak melakukan hubungan apapun, ya. Nah, ini 2 definisi versi jumhur dan Hanafiyah. Dan tentunya ada definisi-definisi lain yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Abbas, ya. Intinya ya tidak mencampuri istri dengan durasi yang cukup lama, bahkan selamanya. Kemudian ada Ibrahim An-Nakhai yang bilang jika suami bersumpah untuk memurkai, mencelakai, mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang demikian itu telah termasuk ila, gitu ya. Jadi misalkan tidak tidak terucap dari mulut suami untuk mentalak istrinya, enggak terucap, tapi si suami bilang begini, sudahlah, demi Rabbul Ka'bah, demi Rabbul Izzah, demi Rabbul Arsyil Azim, misalkan seorang suami bilang kepada istrinya, engkau tidak usah berada lagi di rumah ini, gitu ya, dan urusanmu, urusanku. Kita tidak perlu berhubungan badan selama-lamanya. Misalkan seperti itu, maka ini sudah masuk kategori ila. Ya, versi siapa? Versi Ibrahim An-Nakhai. Lalu ada versi Imam Qatadah, yang beliau mengatakan seorang suami yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama 10 hari. Nah, ini selama 10 hari. Kalau yang versi jumhur kan 4 bulan, ya. Nah, ini versi Qatadah adalah 10 hari. Lalu ia meninggalkannya selama 4 bulan, maka yang demikian itu termasuk ila. Nanti kita bahas konsekuensinya seperti apa, apakah berpisah atau tidak, gitu. Apakah boleh balikan lagi atau berpisah selama-lamanya. Nah, ini kita bahas nanti. Sekarang kita bahas masyru'iyahnya. Dulu di zaman jahiliyah, ya teman-teman semuanya, ila ini terjadi sudah ada gitu ya. Intinya di zaman jahiliyah itu kan seorang laki-laki bisa nikah dengan 5-9 perempuan, gitu ya. Kalau ada satu di antara istri itu yang menjengkelkan, hanya menjengkelkan ya, belum berbuat nusus, hanya menjengkelkan untuk suami, itu orang-orang jahiliyah langsung mengilah istrinya. Jadi dia berkata, demi Lata, demi Uzza, demi siapalah, demi nama-nama berhala itu, mereka bilang, aku tidak akan mendekatimu selama 5 bulan. Yang tersiksa siapa? Yang tersiksa adalah si istri. Karena kenapa? Si suaminya punya istri 8 lagi. Dia punya istri 9, misalkan. Atau dia punya istri 7, misalkan.
Dia menyantai yang laki-laki gitu. Nah, itu di masa jahiliyah. Begitu datang era tasyrik ya. Begitu datang di era tasyrik, Islam ini ternyata tidak menghapuskan ilak secara total, tapi tata caranya dan tujuannya yang dibenarkan gitu, yang maksudnya yang dievaluasi begitu ya. Dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan lilladzina walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaq fa innallaha samiun alim. Pada orang-orang yang mengilak istri-istrinya diberi tanggung selama 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Dan jika mereka berazam untuk mentalak maka sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 226 227. Nah, intinya apa? Intinya ilah itu di masa jahiliyah sudah ada dengan tata cara yang semena-mena, namun tidak ketika Islam itu datang. Syariat tidak lantas kemudian menghapuskan ilah, tapi ilah itu diperbaiki tata caranya. Bagaimana? Pertama, kalau memang istri sudah berbuat nusyuz melebihi dari 3 level yang ada dalam Al-Quran, maka dalam hal ini boleh suami ini diberi 2 pilihan antara mentalak atau mengilak si istri ini sebagai hukuman yang sangat berat. Begitu ya. Intinya untuk mengedukasi si istri. Tapi ini juga ternyata bukan hanya membuat berat si istri tapi juga membuat berat si suami. Bayangkan ya, mereka tidak berhubungan selama 4 bulan lamanya begitu ya. Mending kalau dia si suami ini poligami. Lah kalau sendirian istrinya cuma 1 ya gimana pelariannya? Nah, gitu kan. Nah, ini juga menjadi pelajaran untuk suami dan si istri. Nah, ini adanya Islam ini mengevaluasi bagaimana ilah itu gitu ya. Nah, kemudian di antara yang dievaluasi dalam Islam yaitu membatalkan sumpah. Suami boleh membatalkan sumpahnya sehingga ilah itu juga kemudian terhapus begitu. Tapi ada konsekuensi lagi yaitu apa? Suami wajib membayar kafaroh atas sumpah yang dilanggarnya. Namanya kafaratul yamin. Karena kenapa? Karena tadinya dia sudah bersumpah demi Allah atau atas nama sifat-sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim dan lain sebagainya itu untuk tidak menjima istrinya selama 4 bulan. Begitu sumpah ini dilanggar, ya sudah berarti kan baikan lagi mereka gitu ya, suami istri ini baikan lagi. Nah, konsekuensinya adalah sang suami harus membayar kafaratul yamin, yakni 3 kali puasa berturut-turut, 3 hari puasa berturut-turut. Kemudian tidak membatalkan sumpah. Pilihan kedua ketika suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya dan tidak juga membatalkan sumpahnya hingga lewat 4 bulan adalah terjadinya ilah itu sendiri gitu ya. Maka otomatis nanti ilah ketika sudah terjadi lalu 4 bulan tidak dinafkahi secara batin seperti itu, maka boleh keduanya kemudian berpisah gitu ya. Nanti kita akan bahas ini bagaimana konsekuensi ke depannya. Nah, ada rukun nih, ilah nih juga ada rukun sebagaimana ibadah yang lainnya gitu. Ternyata ilah pun juga ada rukunnya. Kalau ini tidak terpenuhi maka ya nggak boleh, nggak terjadi, nggak dibilang ilah gitu ya. Yang pertama adalah adanya suami. Karena suami ini orang yang bersumpah, al-halif gitu ya. Kemudian Allah, ya, rukun yang kedua adalah al-mahluf bihi, yakni nama Allah yang disebutkan di sana dalam redaksinya. Kalau dalam redaksinya tidak menyebutkan nama Allah, maka tidak terjadi ilah. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah al-ma'luf alaih. Apa al-ma'luf alaihnya? Yakni bersumpah untuk tidak menjima. Intinya meninggalkan. Ya. Jadi tidak ingin menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih itu. Yang keempat, durasi. Ya, rukun yang keempat adalah al-muddah. Maknanya adalah durasi atau tenggang waktunya. Yang versi jumhurul ulama adalah selama 4 bulan, sedangkan menurut Al-Hanafiyah adalah bersumpah untuk sekurang-kurangnya 4 bulan. Bedanya bagaimana? Bedanya ya antara jumhur dengan Hanafi ini. Ya kalau jumhur 4 bulan itu sudah disebut ilah, kalau Hanafi minimal 4 bulan baru disebut
disebut ilah, begitu ya. Syaratnya, bagaimana syaratnya ilah ini agar bisa terpenuhi, lalu tersebutlah ini sebagai ilah, begitu ya, nggak asal-asal sumpah begitu aja. Yang pertama harus dengan sumpah nama Allah, ya, menyebutkan nama Allah sebagai dalam sumpahnya. Karena kenapa Rasulullah dikatakan bahwa Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya kullu yaminin ya mana'at jima'uha fahiya ilah. Semua sumpah yang tidak menyebut yang di mana sumpah itu menyebutkan untuk tidak mensetubuhi istrinya atau mendekati istrinya, maka disebut dengan ilah. Kemudian lebih dari 4 bulan. Ya, kemudian juga yang disebutkan dalam sumpahnya adalah tidak menggauli istrinya. Yang keempat adalah istrinya adalah istri yang sah, gitu ya. Bukan istri yang main-main, bukan cuma pacaran gitu, nggak bisa. Ya memang harus istri yang sah, gitu ya. Kemudian apa hikmah disyariatkannya ilah ini? Ya, yang pertama, ketika ada istilah ilah dalam syariat kita, dalam pernikahan dalam syariat Islam itu, pertama adalah untuk sebagai sarana edukasi, mengedukasi istri, ya. Karena kadang-kadang gitu ya, setelah ada ayat tentang nusyuz, di mana istri itu berbuat durhaka kepada suaminya, ya, sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, lalu kemudian dilakukan 3 kali peringatan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, kok masih juga melakukan nusyuz, maka hukuman yang ketiga, boleh para suami ini memberikan hukuman ilah bagi para istrinya. Ini sebagai unsur pendidikan, biar kapok. Ya. Namun juga ya hati-hati ini bagi para suami. Ya. Ini bisa jadi senjata makan tuan. Kenapa? Kenapa dikatakan sebagai senjata makan tuan? Karena justru meninggalkan istri, bersumpah dengan nama Allah, meninggalkan istri untuk tidak menjimaknya selama 4 bulan. Wah, ini juga menjadi hukuman tersendiri bagi suami, begitu ya. Bagi suami, nggak bisa disalurkan itu hasrat seksualnya itu kan nggak bisa gitu. Ke siapa gitu? Apalagi kalau istrinya cuma satu-satunya itu. Maka dalam hal ini ya, ketika ada kasus seperti ini, maka ini juga edukasi kepada para suami agar tidak sewenang-wenang, tidak gampangan menyebutkan sumpah. Entah itu sumpah untuk tidak meninggalkan istrinya atau sumpah untuk tidak menafkahi dan lain sebagainya, maka itu juga menjadi edukasi untuk para suami ini ya. Nah, lantas bagaimana konsekuensi ketika ilah ini ya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika ilah sudah terjadi, misalkan bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, masuk bulan keempat dan full 4 bulan, tidak terjadi hubungan karena sumpah si suami tadi, ini kalau versi madzhab Hanafi menjadi tolak bainunah kubro, yang tidak bisa kembali lagi. Ya. Menurut Abu Hanifah, tolak yang terjadi karena ilah merupakan tolak bain, karena jika tolak itu raj'i, maka dimungkinkan bagi suami untuk memaksanya rujuk. Sebab hal itu merupakan haknya, gitu ya, haknya si suami. Dan demikian itu menghilangkan kepentingan istri, di mana istri tidak menghindarkan diri dari bahaya. Tapi versi madzhab yang 3, ya, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya enggak, ini tolaknya tolak raj'i. Karena kenapa? Tidak ada dalil yang eksplisit yang berbicara tentang konsekuensi daripada ilah itu sendiri, apakah dia raj'i atau tolak bain. Tapi yang jelas, ketika 4 bulan ini sudah dilewati oleh kedua belah pihak, 4 bulan dari sumpah suami, mulai dari diucapkannya, kemudian terhitung 4 bulan ke depannya memang terjadi apa yang disumpahkan, yakni tidak menggauli istrinya, maka itu sudah terjadi otomatis di bulan keempat itu menjadi tolak raj'i, di mana mereka bisa rujuk atau menunggu masa iddah si istrinya untuk diceraikan, gitu ya, apabila memang diceraikan. Baik, itu terkait masalah ilah ya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan seputar li'an. Nah, ini
ini juga yang menjadi penyebab daripada terurainya status pernikahan. Artinya pernikahan itu jadi bubar. Ya, kalau ilak tadi hanya dari satu pihak istri, dari satu pihak yaitu suami, di mana suami menghukum istrinya dengan demikian, gitu ya. Nah, apa dong gitu ya? Apa dong kalau fungsi dari pernikahan kalau memang jima itu sudah tidak ada, gitu ya. Berhubungan badan atau istimta itu sudah tidak bisa dilaksanakan, maka sudah bubar aja. Nah, gitu ya. Maka para ulama, jumhur ulama juga mengatakan ya sudah terjadilah di antara keduanya talak yang statusnya adalah talak rojai yang bisa kembali lagi gitu ya antara sebelum masa iddah atau menunggu masa iddah itu habis. Baik, selanjutnya li'an ya. Li'an. Apa itu li'an? Li'an itu ya bentuk masdar dari fi'il madi la'ana gitu ya. Yula'inu. Akar katanya berangkat dari kata al-la'nu gitu ya. Ya, at-tardu atau penolakan atau melaknat begitu ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia umumnya kata laknat ini ya kasar sekali begitu ya. Nah, tapi kita langsung kepada istilahnya aja. Apa secara istilah ya? Makna li'an ini Mazhab Hanafi dan Hambali mempunyai definisi yang serupa tentang li'an itu apa? Kesaksian yang terjadi di antara suami dan istri yang dikuatkan dengan sumpah dan disertai laknat dari pihak suami dan dengan kondisi marah gitu ya dari pihak istri. Kemudian Mazhab Maliki mengatakan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami yang beragama Islam dan sudah mukallaf akil balik atas perbuatan zina yang dituduhkan kepada istrinya atau atas pengingkaran atas anak yang dikandungnya di mana suaminya bersumpah 4 kali bahwa istrinya telah berdusta yang tiap sigonya berisi aku bersaksi kepada Allah dengan hukum sang hakim misalkan ya bahwasanya si istri telah berzina dan lain sebagainya. Nah, ini ada empat poin ya. Yang pertama kalau versi mazhab Maliki ini status suami itu harus muslim akil dan balik. Kemudian yang dituduhkan bisa berupa zina yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian bisa juga berupa tuduhan zina secara tidak langsung. Misalnya si suami ini meninggalkan istrinya kerja ke luar negeri selama 5 bulan. Artinya sebelum berangkat 5 bulan ini belum pernah terjadi hubungan badan antara suami dan istri tersebut. Lalu sudah 5 bulan berada di Malaysia misalkan, kok istrinya mengabarkan, Mas, aku hamil 2 bulan. Nah, ini dari mana nih? Ya kan? Kok bisa hamil 2 bulan? Padahal 7 bulan sebelumnya juga belum pernah digauli, gitu kan? Nah, ini bisa terjadi li'an, yaitu tuduhan dari suami bahwasanya istrinya sudah melakukan zina. Kemudian dia bersumpah 4 kali. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghadirkan saksi 4 orang, ya 4 orang saksi. Baik, Madzhab Syafi'i mengatakan apa? Kalimatun ma'lumatun ju'ilat hujjatan lil muttarri. Kata-kata tertentu yang dijadikan argumentasi untuk menekan tuduhan atas orang yang menodai ranjangnya dengan disertakan ancaman atasnya atau atas penolakannya atas anak sah. Ya, sama sebenarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan seorang suami menemukan istrinya berzina dengan laki-laki lain atau sang suami tidak mengakui keberadaan anak yang dikandung oleh istri bukan merupakan hasil dari hubungan badan dia dengan istrinya, maka dalam hal ini si suami akan melakukan laknatan ini ya, laknat ini di hadapan hakim dengan bersumpah 4 kali bahwasanya istrinya telah berzina. Kenapa harus bersumpah 4 kali? Dia bersumpah 4 kali karena tidak bisa menghadirkan saksi. Ya, karena kalau dalam hukum fikih kita, orang yang ingin menuduh orang lain berbuat zina itu harus bisa menghadirkan 4 saksi yang adil. Kalau nggak bisa menghadirkan 4 saksi yang adil, maka justru dia yang nantinya kena haddul qadfi. Apa haddul qadfi itu? Had yaitu hukuman telah mencemarkan nama baik begitu ya. Yaitu 80 kali cambukan. Nah, bagaimana hukum li'an?
Mengenai praktek li'an, tadi secara definisi sudah diketahui ya, li'an itu apa? Li'an itu suami bersumpah 4 kali atas nama Allah dengan hukumnya sang hakim bahwa sang istri telah berbuat zina. Nanti sang istri, ya istri ketika memang tidak mengakui itu, dia juga akan melaknat suaminya dengan sumpah di hadapan hakim. Nah itu namanya li'an atau mula'anah, saling melaknat. Hukum li'an bagaimana? Jumhur ulama sepakat adanya li'an adalah wajib karena tuduhan suami terhadap istrinya. Jika memang suami menemukan kejanggalan berupa zina yang dilakukan oleh istrinya. Pendapat ini sesuai dengan kanun hukum yang ada dalam ayat berikut dalam surah An-Nur ayat 6. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya telah berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi lain selain diri mereka sendiri. Maka persaksian itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa tuduhan suami terhadap istrinya tidak akan pernah berlaku kecuali dengan mendatangkan kesaksian. Maka Allah mewajibkan adanya li'an karena ada tuduhan tersebut, begitu ya. Yang membedakan adalah pandangan beberapa madhab ya dalam menentukan seberapa pentingnya praktek li'an itu sendiri. Sejauh mana sih urgensi daripada li'an ini, begitu ya. Madhab Maliki mengatakan li'an itu wajib dilakukan oleh suami karena 3 faktor. Pertama, jika suami mengakui istrinya berzina serta melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kan nggak boleh dia langsung memberikan hukuman cambukan, nggak boleh. Apalagi urusan rojam, nggak boleh, ini harus hakim gitu ya. Yang kedua, jika suami tidak mengakui kehamilan istrinya karena yang suami tahu dia tidak hamil, nah dilihat dari durasi kapan nih terakhir berhubungan itu ya misalkan. Kemudian C, menuduh istrinya berzina tanpa adanya pengakuan suami atau bukti-bukti yang menguatkan tuduhan. Nggak ada bukti nih, gimana dong gitu ya kan. Kemudian versi Syafi'iyah memandang kewajiban li'an atas tuduhan suami terhadap istrinya adalah sangat diperlukan. Mengingat tuduhan akan datang dengan berbagai motif. Tidak sedikit yang melakukan tuduhan dan tidak terbukti kebenaran bahkan sering menyesatkan. Maka li'an ada sebagai unsur yang membatasi tuduhan-tuduhan yang tidak dibenarkan. Lalu setelah li'an ini dianggap wajib oleh beberapa ulama, ketika suami memang tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, ya, ini beda ya suami dengan orang lain. Misalkan orang lain ingin menuduh seorang wanita yang baik-baik telah berbuat zina, maka wajib baginya menghadirkan 4 orang saksi. Itu bagi orang lain. Tapi kalau suami kepada istrinya, dia tidak perlu menghadirkan kepada hakim 4 orang saksi kalau memang tidak bisa menghadirkan. Kalau tidak bisa menghadirkan, maka dia datang kepada hakim dengan melakukan li'an ini, gitu ya. Nah, itu dengan sumpah 4 kali sesuai dengan ayat Al-Qur'an tadi. Rukunnya bagaimana? Ya. Ibnu Al-Juzai dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah dari Madzhab Maliki menyebutkan bahwa rukun dalam praktek li'an ada 4 hal. Yang pertama, suami yang menuduh, mula'in istilahnya, ya. Yang kedua, istri yang dituduh. Ya istrinya sendiri, nggak boleh istri orang lain ya, istrinya sendiri. Istri yang disebut mula'inah gitu ya. Dalam hal ini suami, dalam hal ini bila suami bisa menjatuhkan tuduhan zina atas dirinya, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, istri mengakui perzinaan. Nah, kalau terjadi li'an. Lalu yang pertama, kalau istri mengakui apa yang disumpahkan oleh suaminya, selesai masalah. Ya, selesai masalah, maka dia kena rojam, bukan cambuk lagi, rojam sampai mati gitu ya kan. Kalau versi hukum jinayat Islam. Yang kedua, kalau istri tidak mengakui perbuatan zina yang dituduhkan oleh suaminya, namun suami bisa menghadirkan 4 orang saksi, ya, maka tuduhan dari pihak suami dibenarkan secara hukum. Dalam hal ini suami pun tidak perlu melakukan li'an kepada istrinya. Kenapa? Karena sudah bisa menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Yang ketiga, suami menjatuhkan tuduhan zina kepada istrinya namun tidak ada 4 orang saksi dan istri pun tidak mengakui
alias menolak tuduhan tersebut, maka jalan yang bisa dilakukan oleh suami adalah melakukan li'an atas istrinya. Yang apabila istrinya tidak membalas dengan li'an juga, maka istrinya dianggap tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak berzina. Untuk itu istri bisa dikenai hukuman rojam. Nah, kalau istrinya pengen lolos dari hukuman rojam ini, maka apa? Satu-satunya cara adalah membalas li'an dari suami. Dengan apa? Dengan melaknat juga, terjadi mula'anah antara suami dengan istri, begitu ya. Dia bersumpah juga demi Allah di hadapan hakim bahwasanya dirinya tidak berzina. Nah, ini ya. Ini namanya mula'anah, saling melaknat antara suami dan istri. Nah, gimana ceritanya? Ya kan? Gimana ceritanya suami istri saling melaknat? Ngapain lagi sudah nikah, kalau gitu ya sudah bubar aja gitu ya. Nanti kita bahas nih apakah terjadi cerai atau tidak. Penyebab li'an adalah adanya tuduhan zina yang ditujukan suami kepada istrinya. Namun dalam hal ini suami tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah ya menyebut nama Allah, mempersaksikan depan hakim. Nanti urusan hakim itu. Ya. Kemudian lafaz li'an ini bagaimana? Ya. Lafaz li'an ini ya diucapkan oleh suami, demi Allah aku bersaksi bahwa istriku, misalkan seorang melakukan hal ini, seorang suami melakukan kepada hakim ya, depan hakim dia berkata, demi Allah istriku telah berzina dan bahwa aku menyatakan persaksian ini dengan sebenar-benarnya ya. Ini dilakukan 4 kali, harus dilafadzkan selama 4 kali. Kemudian diteruskan dengan lafadz yang kelima dengan tambahan laknat Allah akan jatuh kepada si fulan, aku bila dalam persaksian ini aku berdusta. Ya. Nah, ini dasarnya adalah surah An-Nur ayat 6 dan 7. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Ini ya. Ini dalam surah An-Nur ayat 6 dan ayat 7. Lalu kalau misalkan istri ya, istri menolak apa yang disumpahkan oleh suaminya, ya, maka istri juga membacakan lafadznya juga atas penolakan atas tuduhan. Kalau dia ingin menolak tuduhan itu, apa? Aku bersaksi atas nama Allah bahwa suamiku telah berdusta atas tuduhannya. Lafadz ini diulangi 4 kali ya. Lalu kemudian di lafadz yang kelima dia mengatakan dan laknat Allah akan menimpaku bila ternyata tuduhan suami saya benar. Ya. Dasarnya adalah dalam Al-Qur'an juga, lagi-lagi Al-Qur'an yang bicara. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata an ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Nah, ini langsung dari Al-Qur'an ya. An-Nur ayat 8 ayat 9. Nah, ini praktek li'an ini juga bukan praktek yang main-main ya, teman-teman semuanya. Kalau sudah ya intinya begini sih. Kalau sudah terjadi saling laknat antara suami dengan istri, saya sih nggak melihat ada kecenderungan akan balik lagi gitu kan. Jadi mendingan bubar saja sudah gitu kan. Nah, ada syarat li'an. Apa? Yang pertama mukallaf. Suami istri ini harus mukallaf, muslim, balik, berakal, merdeka, bukan hamba sahaya. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan lancar. Kemudian pernikahannya juga pernikahan sah ya. Pernikahan yang sah diputuskan oleh hakim dan lain sebagainya. Kemudian status istri yang terhormat. Intinya memang lagi-lagi ya, yarmunal muhsanat, menuduh orang atau wanita yang baik-baik telah berbuat zina. Kalau si wanita ini memang terkenal bukan wanita yang baik-baik, maka sebenarnya tidak akan pernah ada yang namanya haddul qadhf. Ya, haddul qadhf itu hukuman cambuk 80 kali untuk orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Tapi kalau wanitanya itu ketahuan lontenya misalkan, dituduh lonte ya sudah sah itu misalkan karena memang kelihatan dari dohirnya lah nggak ada baiknya wanita ini nggak membatasi hubungan antara laki-laki dengan antara dirinya dengan laki-laki lain misalkan, dan memang seperti itu kelakuannya ya berarti bukan muhsanat gitu ya. Maka dalam hal ini dalam masalah li'an juga demikian, istri ini adalah orang yang terhormat gitu. Tapi kok ternyata ketahuan berbuat zina, maka sang suami boleh melakukan li'an. Yang keempat, memang tidak ada saksi yang bisa dihadirkan oleh suami ketika menuduh sang istri ini di hadapan
hakim. Tapi kalau misalkan dia bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka nggak perlu li'an lagi, cukup sudah langsung di pengadilan diproses oleh hakim. Kemudian istri mengingkari tuduhan, jadilah li'an. Ya. Kemudian ini memang harus di sidang pengadilan, bukan di depan kedua orang tua, bukan di depan Pak Kades, bukan. Memang di pengadilan, hakim yang resmi yang diangkat oleh pemerintah. Apa konsekuensi li'an? Setiap tindakan hukum akan melahirkan konsekuensi tentunya ya. Maka li'an yang dilakukan oleh sepasang suami istri pun melahirkan konsekuensi hukum. Yang pertama, terbebasnya kedua belah pihak dari hukuman. Sang suami bisa terhindar dari hukuman qadhaf dan sang istri bisa terhindar dari hukuman rajam. Ya. Tapi ingat, ini baru konsekuensi yang pertama. Apa? Sama-sama bebas dari hukuman. Cuman yang kedua, nah ini, suami istri menjadi mahram mu'abbad, yang artinya ya sudah, kalau mahram mu'abbad nggak bisa sama sekali untuk bisa balikan, ya nggak bisa, sudah nggak dianggap nikah. Al mutala'inani idza tafarraqa la yajtama'ani abadan. Pasangan yang melakukan li'an tidak akan saling bertemu selamanya. Konsekuensi yang ketiga sudah langsung perceraian dari pasangan yang melakukan li'an, itu dianggap bercerai. Ya. Konsekuensi ketiga dari pasangan yang melakukan li'an adalah perceraian yang terjadi secara otomatis. Ini versi jumhurul ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dasarnya adalah fatwa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-mutala'inani idza tala'ana yufarraqu bainahuma wa la yajtami'ani abada. Ya, mereka tidak bisa bertemu lagi selama-lamanya. Sudah. Ya. Cuman sebelum li'an ini terjadi, memang harus ada hal yang disunnahkan. Yang pertama adalah nasihat dari qadhi, dari hakim. Ya. Karena kenapa? Ini hukum yang sangat berat. Kalau orang sudah saling melaknat itu, jangankan jadi teman, jangankan jadi suami istri, jadi teman pun nggak akan pernah selama-lamanya. Gitu ya, sudah saling melaknat. Jadi memang sebelum si suami ingin melakukan li'an kepada istrinya, qadhi ini harus menjadi penengah terlebih dahulu, memberi nasihat, ayolah jangan seperti ini, gitu ya. Karena kenapa? Lagi-lagi ayat Allah bersumpah atas nama Allah itu merupakan sesuatu yang memberatkan, gitu ya. Kemudian berdiri, ketika memang disunahkan, ketika suami meli'an istrinya dan istri menolak li'an suaminya, ini juga dilakukan dengan berdiri. Ini sunnah yang ada dalam proses daripada li'an itu sendiri. Baik, ini dia yang bisa kami bahas dari dua istilah dalam pernikahan, yang mana dua istilah ini merupakan penyebab dari terurainya status pernikahannya. Artinya sudah nggak dianggap menikah lagi dua-duanya, yaitu apa? Li'an dan juga ila. Begitu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz buat pemaparan materinya, Masya Allah ya. Pengenalan li'an dan ila malam ini. Buat teman-teman, ada pertanyaan tentang materi malam ini? Boleh bertanya via chat mungkin. Mohon maaf Ustadz, mungkin karena mayoritas di sini kan belum menikah ya. Ya. Jadi mungkin lebih ke ini karena bagian dari bab yang harus dibahas di KDSM ini. Mungkin boleh, apa nih yang harus kita lakukan bagi kita yang belum menikah, persiapannya dengan adanya hukum-hukum seperti itu, gitu. Ya. Karena mayoritas KDSM ini
ada sih beberapa yang sudah menikah, tapi mayoritasnya belum menikah. Seperti itu, Ustaz. Baik. Begini. Pertama, dalam Al-Quran itu kan dikatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, gitu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pertama yang harus kita ketahui bahwasanya calon suami Anda atau calon istri Anda itu merupakan satu daripada ayat Allah. Kalau suami tahu, kalau suami sadar bahwasanya istrinya itu adalah bagian dari ayat Allah. Dan kalau setiap istri itu sadar bahwasanya suaminya itu adalah bagian dari ayat Allah. Kan dikatakan wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya Allah, dari tanda-tandanya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah, diciptakanlah kalian berpasangan. Nah, suami dan istri itu adalah bagian dari ayatnya Allah. Coba, Anda kalau sama ayatnya Allah, Anda ngapain? Pasti Anda sayang-sayang, tidak Anda taruh di bawah. Anda akan menghormati dia taruh di atas, kan begitu ya? Nah, ini seharusnya yang kita lakukan kepada suami atau kepada istri, gitu ya. Suami dan istri itu harus saling menyadari bahwasanya keduanya adalah ayatnya Allah. Harus saling dihormati, harus saling disayang. Yang kedua, dalam ayat tersebut juga ada ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, kenapa dalam Al-Qur'an ini dikatakan ada mawaddah, disebutkan mawaddah dulu baru rahmah. Ya. Kenapa kok mawaddah dulu yang disebutkan baru rahmah? Ini memang jenjangnya. Mawaddah itu adalah cinta yang hadir gitu ya. Mawaddah itu kan cinta, rahmah itu kasih sayang. Cinta itu hadir kapan? Ketika pertama kali Anda memandang, wah kok ganteng, kok gagah, kok maco. Yang laki-laki melihat wanitanya, Masya Allah, kok indah, kok cantik, kok semampai, gitu ya. Kok putih, kok ayu, dan lain sebagainya. Nah itu mawaddah, itu cinta. Anda memandang yang zahir tanpa mengetahui bagaimana sifatnya. Begitu perkenalan, ya perkenalan sebelum pernikahan, itu yang Anda tahu yang baik-baiknya, gitu kan. Yang buruk-buruknya masih tersimpan. Begitu selesai akad nikah, diharapkan ada rahmah. Kenapa? Rahmah itu adalah hal yang diketahui setelah akad nikah. Kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya, itu yang bisa Anda terima dan Anda berusaha untuk menutupi itu. Itu namanya rahmah. Maka bagaimana ada mawaddah dan rahmah di awal-awal pernikahan, saya sangat menyarankan. Saya itu setiap kali diminta untuk ceramah masalah pernikahan di walimahan, yang saya minta itu adalah kedua orang tuanya. Apa? Supaya kedua mempelai yang baru saja akad nikah ini jangan sampai, kalau bisa jangan sampai tinggal di rumah orang tua. Karena dominan pasti akan ada intervensi. Sementara kedua belah pihak, baik suami ataupun istri yang baru saja menikah ini masih dalam proses saling mengenal, proses menghargai, proses menahan emosi dan ego diri. Nah ini akan terjadi mawaddah dan rahmah kalau ini diupayakan. Ya. Itu yang pertama kali. Yang kedua ya bangun komunikasi yang baik. Ya. Kepada istri, suami jangan gampangan berkata kasar. Sudah 5 tahun menikah, kalau yang awal-awal menikah istrinya kakinya kepentok pintu itu misalkan, kakimu nggak apa-apa dek, aduh sayang nggak apa-apa sayang. Begitu 5 tahun menikah, kepentok kursi kakinya, matamu di mana, masya Allah, ya sudah kayak apa saja. Nah yang seperti ini komunikasi itu memang harus dijaga, gitu ya. Komunikasi dengan kata-kata mesra itu harus dijaga, gitu ya. Memang tidak salah rasanya kalau suami sering-sering memberi hadiah kepada istri. Istri juga demikian. Nggak salah rasanya kalau istri memberi hadiah untuk suami. Dengan demikian akan timbul apa? Mawaddah yang semakin erat dan rahmah yang semakin tebal. Begitu barangkali. Sehingga tidak akan ada istilah li'an, tidak akan ada istilah ila, akan terjauhi itu semuanya. Begitu ya. Terlebih ya ketika sudah memasuki jenjang pernikahan yang sudah cukup lama, terjadi cekcok, kata-kata kasar terkait masalah talak, li'an, ila dan lain sebagainya itu insya Allah akan terhindarkan. Sekalipun memang itu tidak bisa dihindarkan, yang namanya clash antara suami dan istri itu nggak akan bisa terhindarkan. Lawong
mereka dilahirkan dari rahim yang berbeda, kan begitu ya. Nah, itu memang kalau menurut saya memang perlu membangun komunikasi yang baik selama apapun itu, karena dia akan menjadi teman hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang chat, pertanyaan di chat. Ya, terima kasih Ustadz Bapak pemaparannya. Saya bacakan, ini ada pertanyaan by chat dari Mbak Diah Ayu. Afan izin bertanya Ustadz, apabila pada saat ila ternyata suami memanfaatkan waktu tersebut untuk berbuat zina atau menikah dengan wanita lain, maka adakah hukum yang berlaku terhadap suami atau apa yang bisa dituntut istri kepada suami? Baik, yang pertama, kalau ini masalah zina ini adalah hal yang sangat berat sebenarnya ya. Menuduh orang lain berbuat zina itu sangat berat prosedurnya sebenarnya. Dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi yang adil, yang menyaksikan perzinahan, proses perzinahan itu di waktu yang sama. Nah, ini dalam Islam seperti itu. CCTV itu tidak bisa menjadi saksi. Tidak cukup menjadi bukti dalam perzinahan. Maka hati-hati. Tapi kalau memang ini terbukti berzina, maka bisa seorang istri ini mengajukan kepada hakim, menghadirkan 4 orang saksi, ya nantinya akan dirajam si suami ini gitu. Kalau dalam fikih ya, kalau dalam persidangan zaman ini mungkin ya di penjara dan lain sebagainya, entahlah bagaimana. Cuman nanti begini. Bagaimana Ustaz kalau tadi yang zina, sekarang kalau misalkan dia menikah lagi, tidak akan ada masalah. Kalau suami nikah lagi tanpa izin istri yang sebelumnya, ya, tidak masalah sebenarnya. Secara hukum memang tidak masalah. Cuman apabila istri yang diilak ini kemudian kok ini ngambil kesempatan kayaknya, dia bisa maju kepada hakim meminta hak talak, hak cerai, ya, meminta hak cerai kepada hakim. Jadi memang istri tidak memiliki hak talak. Hak talak itu murni ada pada suami. Tapi ketika terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh suami, maka istri bisa mengajukan hak cerai kepada hakim. Gitu ya, ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa dibacakan lagi. Ya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di pengadilan agama jika pasangan suami istri akan bercerai, ada sesi menyampaikan alasan cerai dan diberi waktu untuk membuktikan tuduhan itu. Apakah itu termasuk li'an? Dalam Islam, posisi hakim ini bagaimana Ustadz? Apakah di zaman Nabi ada kasus seperti ini? Terima kasih. Fikih ini muncul tentunya dari sejumlah kasus yang ada di zaman-zaman dahulu begitu ya. Ketika Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya orang yang sudah saling melaknat itu nggak bisa saling kumpul lagi, maka otomatis di zaman sahabat pun juga pasti sudah terjadi proses li'an ini. Dan siapa yang memutuskan? Ya hakim, qadhi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghukumi gitu ya, menjatuhkan hukuman. Nah, di zaman sekarang, seandainya hakim meminta kejelasan, kenapa Anda kok ingin bercerai? Lalu si suami bilang, istri saya berbuat zina. Mana buktinya? Ini buktinya, bla 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 bla. Lalu si istri bilang, enggak, saya enggak berbuat zina. Buktinya begini. Itu belum masuk kepada li'an. Karena kenapa? Di antara syarat sahnya adalah bersumpah atas nama Allah 4 kali. Dan di ucapan kelima dia mengatakan, laknat Allah akan jatuh kepada saya kalau saya berbohong. Kalau tidak ada yang seperti ini, maka tidak dianggap li'an, hanya masih dalam tuduhan-tuduhan dan proses investigasi, dan ini diperbolehkan dalam Islam. Ya, investigasi itu harus ada dalam Islam supaya apa? Supaya yang tertuduh dan ternyata supaya intinya keadilan. Keadilan itu bisa didapat oleh setiap pihak gitu ya. Dan Islam itu sebenarnya melihat setiap orang itu tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah itu sebenarnya sudah ada dalam prinsip Islam. Ya. Asas praduga tidak bersalah sudah ada dalam prinsip Islam. Maka
Kalau Anda tidak bisa membuktikan, Anda tidak bisa menghadirkan saksi, maka jangan harap Anda bisa memberikan hukuman untuk si fulan yang Anda tuduh. Nah, ini dalam Islam seperti itu. Nah, dalam proses pengadilan, kalau seperti kasus yang ditanyakan seperti ini, seandainya tidak terjadi sumpah atas nama Allah sepanjang 4 kali dan lafadz laknat di lafadz kelima, maka belum masuk dalam kategori li'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz buat pemaparannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Yuyun. Pada saat suami melakukan ilah kepada istri selama 1 tahun, tapi hanya antara suami dan istri saja ya, bagaimana status pernikahannya menurut Islam, Ustadz? Ya, ini sebenarnya dilema beragama kita di zaman ini. Ya. Kadang ada yang secara fikih, secara fakta fikih sudah terjadi talak, tapi hakim belum menghukumi talak. Gitu ya. Pengadilan agama belum menghukumi talak. Ada yang sudah melakukan ilah, tapi pengadilan belum menceraikan. Maka bagaimana? Maka kita sebagai orang yang beragama tentunya harus menselaraskan kedua ini, ya. Legal secara agama dan legal secara hukum bernegara. Kalau suami sudah mengilah istrinya selama 1 tahun, kok kuat juga si suami ini. Misalkan si suami mengilah istrinya, bersumpah atas nama Allah nggak mau menggaulinya selama 4 bulan dan lebih, bahkan sampai 1 tahun dalam pertanyaan ini. Nah, ya sudah, si istri ketika memang sudah merasa tidak dinafkahi secara biologis, maka bisa maju ke pengadilan agama dan meminta untuk diceraikan. Ya, ini haknya istri. Ini kalau kita buka nanti kapan-kapan kita ngaji masalah hak istri ini di kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam ini. Ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni yang baru saja 2 hari yang lalu wafat. Ya, rahimahullah. Jadi Jumat subuh saya mengaji kitab ini. Jumat subuh kemarin saya mengaji kitab ini masih membaca wa qalal muallifu hafizahullah. Gitu ya. Hafizahullah. Lalu sore harinya beliau wafat, Masya Allah. Ya, saya berharap berkah terjadi ya kepada saya dan kepada teman-teman yang waktu itu mengaji kitab ini. Nah, di kitab ini dijelaskan bagaimana sebenarnya hak seorang istri begitu terjadi. Kan seolah-olah kalau kita lihat, kok enak banget suami punya hak talak, punya hak ilah dan lain sebagainya, begitu ya, punya hak li'an dan lain sebagainya. Kok istri kayaknya nggak punya power? Istri punya power. Powernya itu datang ke hakim, minta untuk diputuskan. Nah, itu ya, dia bisa datang kepada hakim minta untuk diputuskan. Begitu barangkali. Ya, Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Dari Mbak Dia. Afwan, Ustadz izin bertanya kembali. Apabila suami menuduh istri berzina tanpa melakukan li'an, namun kemudian suami meninggalkan istri dan tidak memenuhi kewajibannya, apakah istri dapat mengajukan cerai atas tuduhan atau cerai atas tidak dipenuhi kewajibannya? Dari prosedur yang pertama saja sudah salah. Suami menuduh istri berzina tanpa li'an. Artinya, konsekuensinya kalau tanpa li'an, si suami harus bisa menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Itu kan? Harus bisa menghadirkan 4 orang saksi. Kalau nggak mau li'an. Kenapa nggak mau li'an? Si suami takut. Karena nggak mau sumpah atas nama Allah kan, makanya dia nggak berani li'an. Ya, kan li'an itu saya bersumpah 4 kali, habis itu di kata yang kelima, di redaksi yang kelima, kalau saya berbohong maka laknat Allah terjadi kepada saya. Dia nggak mau li'an karena kenapa? Ngeri sama sumpahnya. Tapi dia pengen nuduh istrinya berzina. Ini sudah cacat nih, ya, sudah cacat secara fakta. Kenapa? Untuk bisa seseorang itu menuduh seorang berbuat zina harus menghadirkan 4 saksi. Maka kalau suami tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi tanpa li'an, ya sudah kena hadul qadfi nantinya.
Kena hadul qadhf, dia harus dicambuk 80 kali, begitu ya kan. Yang kedua, seandainya terjadi tuduhan ini, ya, lalu kemudian suami meninggalkan istri begitu saja, istri bisa datang ke hakim, datang ke pengadilan agama mengajukan gugatan cerai. Ya, seandainya nanti hakim sudah menginvestigasi dan ternyata benar apa yang dituduhkan oleh si istri, maka hakim bisa langsung menjatuhkan hukuman cerai, memutuskan cerai antara kedua belah pihak ini. Begitu barangkali. Ya, makasih Ustadz. Ini ada dari Mbak Yuyun, Siti Ila dan Lian. Apakah berbeda mazhab? Berbeda juga Ustadz? Sebenarnya perbedaan di antara madhab terkait Ila dan Lian tadi sudah kita baca loh. Waduh, berbusa-busa tadi bacanya itu. Sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya berbeda di urusan definisi saja, ya. Sama di durasi, ya. Kalau jumhurul ulama mengatakan 4 bulan tepat, 4 bulan tepat saja itu sudah masuk dalam kategori ila. Kalau memang ditinggalkan untuk tidak berhubungan badan sama sekali selama 4 bulan. Tapi kalau versi Hanafi tidak, minimal 4 bulan. Nah, itu kata mazhab Hanafi. Cuman itu saja. Kalau masalah konsekuensinya saya rasa sama. Intinya sama-sama talak. Kecuali kalau mazhab Hanafi nanti di li'an di ila itu mengatakan ya tolaknya tolak yang bainuna kubro, ya tolak bain. Tapi kalau yang jumhur mengatakan roj'i. Begitu saja sih. Intinya memang tidak terlalu ada perbedaan yang sangat signifikan di antara madhab ini sendiri. Intinya ya sama-sama cerai nanti hukumnya, gitu aja. Baik Ustaz, masih ada ya Mbak Jana ya? Sudah tidak ada Mbak. Mbak Yun ada tambahan? Boleh, silahkan. Ustadz maaf sedikit di awal tadi dibahas tentang nusus ini sebagian untuk istri ya, istri yang durhaka, yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Yang pernah saya baca juga itu kalau kategori nusus untuk suami seperti apa, Ustadz? Ya, seorang istri dikatakan berbuat nusus atau dikatakan durhaka kepada suami itu tatkala kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri itu ditinggalkan. Ya, kewajiban istri kepada suami itu ditinggalkan, maka dia sudah nusus. Request suami ditinggalkan terkait masalah yang hak, ya, bukan urusan yang sepele. Kalau cuman suami bilang, "Dek, tolong bukakan kacang yang ada di depan kamar depan." Istri nggak mau. Itu bukan nusus. Jangan gampangan bilang nusus para suami, ya. Enggak, itu enggak nusus. Tapi kalau hal yang hak, misalkan, "Dek, ayo sholat berjamaah." Istrinya nolak dengan kata-kata yang kasar. Nah, ini baru yang hak, ini nusus ini. Atau istri, kan diantara kewajiban istri adalah menjaga rumah, menjaga harta suami. Lah kok dia nggak melakukan hal ini? Ya, maka itu nusus. Kalau istri nggak bisa masak, lalu kemudian nggak mau masak, itu bukan nusus. Karena justru masak, menyediakan makanan itu bukan kewajiban istri, tapi kewajiban suami. Nah, untuk mengetahui apa kewajiban suami dan apa kewajiban istri, coba Anda miliki buku ini. Jadi silakan promosi Ustaz, kan? mudah karena kaitan. Jadi promosi kan? Iya. Nah, ini ada buku saya buat, ya, judulnya Siap Berumah Tangga. Ringkasan ilmu pernikahan. Cuman ini saya nggak bahas di sini tentang masalah talak, li'an, tolak, li'an, khulu dan segala macamnya, itu nggak saya bahas karena judulnya Siap Berumah Tangga, bukan siap bercerai, gitu ya. Judulnya Siap Berumah Tangga. Nah, di sini dijelaskan apa aja sih kewajiban suami, apa aja kewajiban istri. Jangan sampai keliru, ya. Istri nggak mau masak, istri nggak mau nyuci, lalu suami bilang, "Kalau gitu kamu sudah nusus, sudah durhaka sama istri." Oh, enggak, sama suami enggak, ya. Lihat dulu apa aja kewajiban. Yang ternyata kewajiban nafkah, saya baru ngomong satu hal, ya. Kewajiban suami kepada istri itu diantaranya adalah nafkah. Nafkah suami kepada istri itu ada 7. Ada 7 nih, banyak ternyata. Ya. Di antaranya apa?
Di antaranya yang paling penting adalah kalau istri tidak bisa masak, istri tidak bisa nyuci, istri tidak bisa urusan rumah, maka suami wajib menghadirkan pembantu. Ini kalau bukan kata saya ya. Ini bukan kata saya. Ini saya nukil dari perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pembesar madhab Syafi'i, dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Ya. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj justru dikatakan, ya intinya apa? Istri itu bukan pembantu, itu aja ya. Intinya seperti itu. Jadi urusan nusus ini sebenarnya adalah ketika istri memang meninggalkan kewajibannya, kemudian perintah-perintah suami yang berurusan dengan yang hak, seperti ajakan berpuasa, berpuasa wajib, ajakan sholat wajib dan lain sebagainya, itu kok ditinggalkan atau ditolak oleh istri dengan cara yang kasar, maka itu masuk dalam kategori nusus. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bukunya menarik. Kalau dari poin-poinnya ketika kita ini, kalau di KDSM ini kan belajarnya kan memang mempersiapkan diri untuk hukum-hukum syariatnya kita belajar di sini. Kalau dari buku Ustadz, poinnya apa? Parameternya apa ketika seseorang itu sudah siap berumah tangga? Kadang kan ketika kita sudah melalui proses belajar, terus kemudian ada ta'aruf, ada hitbah, dan berikutnya, itu kadang ada muncul, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih jodoh kita atau pasangan terbaik kita yang Allah berikan? Parameternya apa ketika kita sudah siap bahwa ini adalah jodoh atau pasangan kita? Dari poin buku Ustadz itu. Penasaran sih, tapi belum. Insya Allah nanti beli karya dari Makanya ini perlu bedah buku nih, perlu waktu sendiri nih untuk bedah buku ini. Iya. Ya, saya ini begini. Kadang orang itu akan bertanya-tanya ketika sudah melalui masa ta'aruf, awalnya dikenalkan sama teman, lalu kemudian langsung terjadi khidbah, lalu ta'aruf gitu ya, lalu nadhar dan lain sebagainya. Lalu kemudian akan muncul pertanyaan, ya opo rek, iki tenanan enggak? Misalkan, ini beneran enggak ya iniku ya jodohku ya. Misalkan seperti itu. Sebenarnya itu adalah bisikan seton sebenarnya. Ya kan? Yang ingin yuwaswisu fi sudurin nas gitu ya kan. Makanya proses ta'aruf, proses khidbah, proses nadhar dan menunggu hingga masa akad itu jangan berlama-lama. 2 bulan, 1 bulan, tentukan. Gitu ya. Ketika Anda sudah mapan secara persiapan keilmuan, bisa ya satu amin kulba ata itu kata Rasulullah, sudah mapan, sudah mampu, sudah siap secara fisik, ya, bahkan sudah olahraga berbulan-bulan misalkan. Nah, sudah langsung saja. Pernikahan itu kadang-kadang bisa menjadi sulit karena apa? Karena kita terlalu rumit memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari pernikahan itu gitu ya. Nanti bajunya nyewa yang di mana, nanti teropnya nyewa ke siapa, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang yang menjadi pernikahan itu tertunda lama, dan dalam hal ini syaitan itu bisa makin cepat, makin agresif bisik-bisiknya. Nah itu hati-hati ya, intinya kalau sudah klik, udah srek, udah terjawab dalam sholat Anda, dalam istikharah Anda, langsung saja ya, langsung ditentukan tanggal pernikahannya, jangan ditunda-tunda, karena Rasulullah juga bersabda kepada Sayyidina Ali ya, kalau ada 3 hal yang jangan ditunda-tunda ya, ada 3 hal yang jangan ditunda-tunda, sholat, kemudian mengurus jenazah, sama satu lagi pernikahan gitu ya. Nah pernikahan ini maksudnya bukan terburu-buru juga, tapi dipersiapkan dengan matang. Begitu sudah matang persiapannya, begitu sudah matang urusan-urusannya, maka langsunglah ayo hajar lah gitu ya. Itu barangkali. Baik, Ustadz, kalau teman-teman pengen buku itu bagaimana caranya, Ustadz? Bisa langsung japri saya, ya, bisa langsung japri saya, atau nanti ada sih yang ngurus dari marketing. Cuman kalau memang mau mudah ya, dan japri saya aja udah bisa kok, insya Allah. Silakan Mbak Jana, dilanjut. Oke, terima kasih Ustadz dan Mbak Yuyun. Bang Ical mungkin ada tambahan? Sebelum mata kucing bentar aja. Iya, mau. Bentar, nggak kelihatan kameranya nggak kelihatan. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf ini si bungsu ikutan. Si bungsu ikutan. Salam kenal Ustaz. Iya. Saya Bang Ical, founder dari KDSM Ustaz. Ya. Kalau Ustazah Siti Khozana sih sudah pernah kami undang isi materi di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Kebetulan alhamdulillah KDSM sendiri sudah jalan sekitar 4 tahun, Tad. 4 tahun perjalanannya. Dan memang kita lebih banyak fokus belajar ilmu pernikahan dari baik pranikah, pasca nikah, pasca cerai juga buat orang tua. Dan memang mayoritas kami itu belajar dari bukunya Ustaz Ahmad Sarwat, Ya. Gitu loh. Nah, karena yang salah satu yang menjadi pentingnya adalah menghadirkan materi yang menggunakan metode perbandingan Ustaz. Perbandingan mazhab, perbandingan pandangan ulama terdahulu. Karena yang sering kali menjadi kendala, salah satunya adalah ketidaksiapan calon pasangan maupun dua keluarga Ustaz, dalam urusan pernikahan. Gitu loh. Tapi yang paling fatal itu sebetulnya dari dua peserta yang menikah, artinya baik ikhwan maupun akhwatnya. Karena kebanyakan teman-teman itu kan belajarnya dari narasumber yang baru menghadirkan pandangan dari salah satu kelompok saja, Ustaz. Gitu. Nah, kebetulan seringkali terkendala pernikahan dari situ, gitu loh. Itu dari pranikahnya, Ustaz. Belum lagi nanti pasca nikahnya ada problem-problem yang muncul. Karena tadi kan, rata-rata belum kaya ilmu tapi sudah fanatik, gitu loh, Ustaz. Karena memang belajarnya dari narasumber yang kurang menghadirkan perbandingan pandangan dari ulama-ulama terdahulu. Gitu, Ustaz. Alhamdulillah dari berapa pekan terakhir juga memang pematerinya banyak dari rumah fikih, Ustaz. Ada Ustaz Abdul Wahab. Kalau Ustaz Ahmad Zarkasi rutin, Ustaz. Sebetulnya tadi materi fulu dan fasak itu sudah beberapa kali dibahas. Memang untuk yang dalam waktu dekat belum sempat terbahas. Tapi kalau itu sudah berulang kali tadi, gitu lah. Tapi memang untuk yang tema Ilan sama Alia ini belum sempat dibahas sampai situ, gitu kan. Baik, insya Allah nanti mungkin kita pengen start untuk bahas buku yang Ustadz tulis, menarik sebetulnya. Karena memang itu yang juga memang dibutuhkan oleh teman-teman. Sebuah buku pintas, gitu Ustadz, yang juga memang itu menjadi jalan pembuka untuk penggalian ilmu yang lebih detail. Itu aja sih, Ustadz. Saya cuma ingin perkenalan saja. Mudah-mudahan nanti juga harapan saya sebetulnya teman-teman akhwat ini butuh banyak ustadz dan ustazah yang memang memiliki background kuliah syariah, gitu Ustadz, yang untuk menjadi bekal pembimbing nikah, Ustadz, pembimbing nikah dan pembimbing ta'aruf. Alhamdulillah tadi saya dengar Ustazah Siti Khozanah juga berkenan untuk membimbing teman-teman akhwat, karena banyak sekali teman-teman akhwat itu kurang memiliki pembimbing nikah, Ustaz. Kebanyakan kan ustadz ya. Ustadz gitu. Nah, ustazahnya yang kurang. Kalau ustazah ini kan emang agak susah karena jadwal beliau padat gitu ya. Padat sekali. Iya, padat banget sekali. Dan ustazah Isna juga sama. Dan ya tapi betul emang kita ingin mengajak ke teman-teman untuk memperkenalkan bahwa sebetulnya di rumah fikih banyak ustazah juga yang memang syarat keilmuan yang patut untuk jadi narasumber, gitu Ustaz. Itu saja Ustaz. Mungkin insya Allah nanti kami mohon waktunya lagi untuk bisa mengupas bukunya, Ustaz. Menarik sekali. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Baik, itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kadang nggak bisa tampilkan kamera full dari ngaji tadi karena emang sambil sama si Bung Susat sambil nyuapin makan. Baik, Ustaz. Silakan lanjut teman-teman. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bang Ical. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, terima kasih Ustadz buat materinya malam ini. Semoga kita bisa terus belajar ya untuk persiapan menuju pernikahan. Tutup kajian ini dengan membaca alhamdulillah
alamin. Istighfar kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kafarajat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Inci ada yang mau disampaikan? Ya, sebentar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebetulnya KDSM itu sudah banyak, sudah belajar banyak ya. Ini bukunya Ustaz Ahmad Sarwat. Yang di sini itu sebetulnya lengkap banget. Ini salah satu buku yang menurut saya yang paling lengkap di Indonesia untuk tentang fikih pernikahan dengan metode perbandingan mazhab. Artinya perbandingan para ulama terdahulu. Tidak cuma mazhab sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mengenal tentang kaidah sunnah, ya, kadang juga di KDSM itu mau dikupas juga apa itu tentang pandangannya teman-teman yang sunnah, teman-teman salafi, teman-teman yang mengikuti pandangan dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan sebagainya. Ini buku yang sebetulnya teman-teman perlu banget punya ya. KDSM ini sebenarnya nggak jual. Ini bisa beli langsung di rumah fikih ya. Lumayan nih tebalnya, wah mantap ya. Tebalnya lumayan mantap. Ini bukunya nanti bisa beli langsung. Ya, Bang. Kenapa? Kirimin ke Madiun. Ini pesan langsung, Mbak. Pesan langsung di rumahfikih.com. Nanti saya kirimin linknya ya. Untuk Iya. pemesanannya. Pemesanannya bisa kirim, bisa order langsung di tim Rumah Fikih Indonesia. Ini salah satu yang lengkap banget. Yang dari 30 bab yang saya sampaikan tadi yang di-share oleh Mbak Yuyun itu dari sini nih. Materinya dari sini. Wah, lumayan lengkap nih teman-teman. Ini perlu banget digunakan oleh teman-teman baik dari pranikah maupun juga nanti buat apa? Buat teman-teman yang sudah menikah. Ini lengkap banget. Jadi bukan cuma segera buat pranikah, tapi setelah menikah juga ini buku ini kitab ini masih dipakai. Ya, nabung. Teman-teman nabung. Berapa ya, Bang? Saya lupa jumlahnya ya, 150 apa 160 ya. Apa 180? Nanti saya coba kirimin linknya dulu. Ada di rumahfikih.com. Satu lagi. Ya, Bang. Ada di nanti kita cari ya. Kirain nanti Bang Ical bisa pesenin terus kirimin ke Madiun gitu. Oh, nanti bisa dikirim. Coba aja alamatnya, Mbak. Nanti biar bisa dicek ongkos kirimnya ke tim rumah fikih. Iya, saya. Oke. Kenapa ya? Oh, 5. Sampai 5. Bentar ya. Iya, ini fasenya lagi belajar ngitung. Oke. 4, 5. Ya. Itu teman-teman ya. Saran saya ini dimiliki nih. Selain buku tadi tuh dari buku Ustadz Firman tadi, perlu banget dimiliki oleh teman-teman supaya menjadi juga buat orang tua dan keluarga ya, dan nanti bisa dipakai buat pasca menikah juga bisa dipakai gitu ya teman-teman. Banyak sekali materi yang dipelajari buat teman-teman yang ya mempersiapkan diri menuju pernikahan, bahwa belum hadirnya jodoh sebetulnya bisa menjadi kesempatan betul-betul buat belajar ya. 30 bab itu kalau kita belajar seminggu sekali, bayangin 30 pekan lah. Betul enggak? 30 pekan. Iya. Bisa, kan? Tinggal betul berapa lah. pekan lagi, Bang? Sebetulnya masih ada beberapa bab lagi sih. Ada sekitar, kalau kita tadi sampai 20-an ya, masih ada sekitar membutuhkan 7-8 kali pertemuan lagi. 7 sampai 8 kali pertemuan lagi untuk bisa menyelesaikan kitabnya tadi. Walaupun juga sebenarnya dari rukun nikah, syarat nikah, wali, mahar dan sebagainya kan masih banyak yang belum dibahas. Ya, karena kan yang kajian online ini baru mengupas beberapa tema saja gitu ya. Mungkin nanti next-nya bisa nanti dulu ya gitu. Jadi mungkin nanti akan ada program baru
khusus yang saya pikirkan bahwa akan kan dalam target 3 bulan itu 30 bab terselesaikan gitu. Tapi itu tadi kan perlu teman-teman untuk mempelajari itu masalahnya ekonomi, masalah komunikasi juga masalah ya itu semangat terus teman-teman bahwa kesempatan ini adalah sebuah anugerah sebetulnya, sebuah anugerah supaya nanti teman-teman bisa menjalani rumah tangga dengan sebaik mungkin ya, karena beda kalau teman-teman bisa dengan bekal ilmu ya. Banyak sekali orang yang nggak ngerti tentang talak, tentang nusyus gitu ya. Padahal itu penting untuk teman-teman yang mau berumah tangga ya, terutama yang 1-5 tahun awal dalam pernikahan itu banyak problem masuk ke dalam KDSM itu tadi kan. Bahkan teman-teman yang katanya taruh di rumah ya saya di taruh sunnah pun juga tidak sampai belajar sampai sedetail ini gitu ya. Dan bahkan untuk manajemen konflik pun banyak yang tidak paham gitu loh. Jadi walaupun ta'arufnya menggunakan kaidah mengikuti para ulama terdahulu, tapi tadi kan karena bekal ilmunya kurang, cara mengatasinya juga tidak seperti ilmu yang disampaikan ulama terdahulu ya, akhirnya ya rumah tangganya hampir sama aja kayak rumah tangga yang umum gitu loh. Padahal sebetulnya harusnya punya bekal yang cukup untuk bisa menghadirkan rumah tangga yang betul-betul menuju ke sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak buat teman-teman tim ya. Teman-teman yang lain jangan lupa untuk sama-sama, walaupun bukan tim, saya harapin teman-teman untuk bisa mengaktifkan kesemangatan dan menyemangati teman-teman yang lain, maksud saya gitu loh, supaya ikut hadir, supaya ikut belajar gitu loh. Karena setiap tindakan kita nih, biarpun teman-teman peserta ya, setiap tindakan kita yang mengajak teman-teman ke majelis ilmu itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting banget. Jadi jangan kalah sama tim, dan tim jangan sampai kalah sama peserta. Ya. Gitu. Karena kita hari ini sedang berlomba-lomba, Bapak. Mengumpulkan catatan amal soleh sebesar-besarnya, kita sedang berlomba-lomba untuk meraih perhatian Allah sebesar-besarnya. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau sudah terbiasa menjadi pribadi yang bersemangat, mudah-mudahan nanti ketemu calon pasangan juga yang sama-sama bersemangat dalam ini. Ya. Itu teman-teman ya. Terima kasih ya semuanya. Sama Bang. Ya maaf Bang, saya minta kita minta PDF-nya yang tadi dong Bang. Kalau buku tadi itu buku Ustadz Ahmad Sarwat. Jadi mungkin Ustadz Firman tidak berani untuk share. Karena beliau belum menulis sendiri. Makanya beda. Saya sering mengundang Ustadz Bazar Kasih itu beliau rajin untuk menulis gitu loh. Karena sebetulnya Ustadz dan Ustadzah rumah fikih itu terbiasa untuk menulis sebetulnya. Gitu. Mungkin materinya Ustadz Firman belum sampai ke sini. Kalau Ustadz Mazharki memang karena sering saya mengikuti ilmu nikah, jadi beliau sudah mempersiapkan banyak PDF untuk urusan nikah. Gitu. Oke, terima kasih Bang Ical. Saya coba foto deh. Saya coba foto sedikit dari buku ya. Mungkin nanti nih setelah beres sama anak-anak, nanti saya coba fotoin. Saya share nanti di grup Zoom. Ya. Oke, terima kasih Bang Ical. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Saya kok nggak bisa ditulis ya? Ngechat nggak bisa ya? Kenapa ya? Kenapa Mbak? Kenapa saya nggak bisa ngechat ya di sini? Gimana ngechat? Oh bisa kok, pasti bisa Mbak. Ada di sudut paling kanan bawah ada tulisan, kalau di handphone saya itu ada more. Atau misalkan Mbak bisa. Di sini ada raise hand dengan emoji saja. Yang chatnya nggak ada. Kenapa nggak ada ya hari ini? Biasanya ada. Mbak. Settingan handphone Mbak. Gimana ya? Settingan di Zoom-nya Mbak. Oh. Settingan Zoom-nya. Coba di ini lagi. Kadang-kadang saya juga pernah gitu. Saya dulu kesulitan untuk bicara. Oh ternyata settingan dari Zoom-nya yang bermasalah gitu loh. Bermasalah pada itu nggak dikutak-atik, nggak taunya automatically gitu loh. Tiba-tiba nggak bisa di-chat, biasanya bisa.
Betulan istri saya yang lebih rajin ngulik handphone, jadi ketemu juga tuh, oh problemnya ternyata di situ. Problemnya ternyata di settingan. Ya, semangat terus ya. Di sini yang masih semangat banget. Saya senang teman-teman semuanya yang wah di sini mah rata-rata udah mulai istiqomah. Saya senang banget. Istiqomahnya luar biasa. Ya, karena pasti dah istiqomahan ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tinggal kita sabar aja. Kita sabar aja, kadang-kadang tindakan kita kecil ya, semangat belajar kita masih biasa. Ya kan sekarang coba saya tanya siapa sih yang rutin posting informasi kajian ilmu nikahnya di IG-nya? Siapa sih? Baru sedikit ya? Ya kan? Coba kalau semuanya sayang sudah. Kalau semuanya ya kan mau rame-rame bantu posting loh, insya Allah mungkin banyak yang bisa bisa tahu dan kita bisa ajak yang lain. Ya semangat aja terus teman-teman ya, bahwa Insya Allah Bang. jangan malu posting tentang ilmu nikah gitu, bahwa walaupun artinya udah nikah kok masih mau posting yang gitu-gitu, bahwa sebetulnya ini jadi jalan ilmu buat yang lain gitu ya. Oh ada nggak ada deh, udah dihapus. Nggak gitu bisa ya. sih. Nggak bisa ngecap ya. Baik, saya pamit duluan ya. Ini si kecil sudah minta, kayaknya udah mulai ngantuk. Ya. Iya, Bang. Baik, terima kasih semuanya ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas pencet. Talunya belum muncul. Nih. Nah, itu yang merah pencet ya. Teman. Nih, pencet lagi yang